Setelah bertahun-tahun berada di dalam sistem pendidikan, kita sering diingatkan akan kepentingan konsistensi dalam mencapai kesuksesan, baik dari guru maupun orang tua. Seperti sebuah kutipan yang cukup familiar di telinga kita, practice makes perfect. But, is consistency really the key to high GPA? Bagaimana jika selama ini prinsip tersebut hanyalah sebuah kebohongan besar? Data global pun menunjukkan bahwa belajar gila-gilaan tidak selalu menjamin skor yang sempurna, karena sebenarnya ada faktor lain yang turut berperan. Secara global, mahasiswa rata-rata belajar selama 25 jam per minggu di luar jam kuliah. Banyak orang percaya bahwa di masa perkuliahan, mahasiswa akan menghabiskan banyak waktu dalam studi mereka dan mengalami kesulitan dalam membagi waktu untuk hal-hal seperti berorganisasi dan kegiatan rekreasi. Dalam video ini, kami kelompok 2 akan melakukan penelitian terhadap konsistensi dalam akademis melalui statistika deskriptif dan statistika inferensia. Kami akan membahas beberapa grafik seperti bar chart, scatter plot, dan heat map dan mengaitkannya langsung dengan uji hipotesis, yaitu pengaruh jam belajar, jenis kelamin, gaya belajar, dan kapan mulai belajar terhadap hasil akhir yang diperoleh atau IPK. Untuk memperkuat hipotesis kami telah mengumpulkan sebanyak 115 sampel mahasiswa dari survei kami yang mencakup hampir seluruh Indonesia dan beberapa dari luar negeri, serta dataset populasi sebanyak 1.000 data secara global. Seringkali banyak orang percaya bahwa semakin lama waktu yang diluangkan untuk belajar, nilai yang dicapai akan menjadi semakin tinggi. Akan tetapi, apakah kepercayaan ini benar secara statistik? Menurut data global yang kami dapatkan, perbandingan antara exam scores dan study hours dapat digambarkan sebagai scatter plot ini. Distribusi pada grafik ini bersifat acak dan tidak memiliki pola yang teratur dalam membuktikan korelasi linear antara kedua variabel. Untuk mengetahui hubungan antara keduanya secara teori statistika, kami melakukan perhitungan terhadap rata-rata, median, standar deviasi, dan juga koefisien variasi atau CV dari kedua variabel tersebut. Dari perhitungan ini bisa dilihat bahwa CV exam score lebih bervariasi daripada study hours. Variasi ini menunjukkan bahwa kurangnya stabilitas dalam distribusi angka. Ini dibuktikan dengan lebih lanjut melalui koefisien determinasi yang menunjukkan hanya 1,4% dari exam score dipengaruhi oleh perubahan study hours. Dalam prestasi akademik, ini dilihat bukan berdasarkan kemampuan saja, tetapi juga berdasarkan gender. Banyak orang percaya bahwa laki-laki lebih pintar daripada perempuan. Hal tersebut dapat digambarkan dengan bar chart seperti berikut ini. Dari perhitungan yang kami peroleh, rata-rata male cenderung lebih tinggi, tapi CV exam score female 0,5869% lebih tinggi daripada CV exam score male, yang berarti nilai relatifnya lebih bervariasi. Akan tetapi, apakah kita bisa langsung menyimpulkan bahwa IPK perempuan akan selalu lebih tinggi daripada laki-laki? Maka kami melakukan uji hipotesis dengan tingkat kepercayaan 95% untuk menguji apakah ada perbedaan signifikan antara rata-rata IPK kedua variabel ini. Dengan uji hipotesis yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa pada tingkat kepercayaan 95% tidak terdapat cukup bukti untuk membuktikan adanya perbedaan yang signifikan antara rata-rata IPK laki-laki dan perempuan. Pada umumnya, masing-masing orang memiliki gaya belajar sendiri. Tapi, apakah kalian tahu bahwa ada gaya belajar tertentu yang bisa mendapatkan nilai terbaik? Berdasarkan perhitungan yang dilakukan terhadap heat map ini, kelompok kinestetik memiliki rata-rata paling tinggi sebesar 74,41 dengan nilai CV sebesar 22,08%. Ini berarti mereka yang memiliki learning style kinestetik cenderung memiliki performa akademik yang stabil dan konsisten. Sebaliknya, kelompok visual dan auditory memiliki standar deviasi dan CV yang lebih tinggi, yang menunjukkan persebaran nilai lebih bervariasi. Akhirnya,
Reading atau writing memiliki rata-rata 70,89 dan CV sebesar 25,57%. Meskipun belum sebaik yang lain, ini masih tergolong relatif stabil. Maka, dapat disimpulkan bahwa gaya belajar adalah salah satu pengaruh terhadap performa akademik mahasiswa. Akhirnya, kami akan membahas tentang distribusi sampel waktu persiapan mahasiswa sebelum kuis atau ujian terhadap IPK. Pada grafik dan hitungan ini, kami dapat melihat bahwa mereka yang belajar pada hari yang sama memiliki rata-rata IPK tertinggi di angka 3,73, dan mereka yang belajar 3-7 hari sebelumnya bernilai 3,70. Standar deviasi untuk variabel pada hari yang sama dan 3-7 hari sebelumnya tidak menunjukkan variasi IPK yang terlalu tersebar, yang berarti mereka yang menerapkan metode ini memiliki IPK yang cukup uniform. Akan tetapi, apakah itu berarti kita bisa menyimpulkan bahwa mahasiswa sebaiknya belajar pada hari yang sama, atau istilah populernya sistem kebut semalam (SKS) untuk meraih IPK yang baik? Kami melakukan uji hipotesis terhadap hal ini untuk menentukan perbedaan rata-rata IPK yang signifikan antara keempat kelompok waktu persiapan belajar seperti berikut. Dari uji hipotesis yang sudah dilakukan, kami dapat menyimpulkan bahwa pada tingkat kepercayaan 95%, tidak terdapat cukup bukti untuk membuktikan bahwa kapan mulainya belajar akan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap IPK. Fenomena ini kemungkinan besar disebabkan oleh mayoritas responden dari survei kami yang merupakan high achievers. Hal ini terbukti dari nilai Pearsonian Coefficient of Skewness yang negatif, terutama pada kelompok yang belajar di hari yang sama, yang menunjukkan adanya penumpukan data di sisi kanan. Dengan demikian, hasil ini mengindikasikan bahwa efektivitas gaya belajar pribadi jauh lebih menentukan hasil akhir dibandingkan sekedar durasi atau waktu mulainya belajar. Kita sudah sering mendengar kutipan "work smart not hard", dan kutipan ini tampaknya sangat mencerminkan hasil analisis kami. Mahasiswa dengan gaya belajar yang dianggapnya lebih efektif atau yang works for them justru cenderung memiliki IPK yang lebih tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa efektivitas metode belajar yang sesuai bagi masing-masing individu memberikan dampak yang lebih besar terhadap hasil akhir jika dibandingkan dengan sekedar belajar dalam durasi yang lebih lama. Temuan ini juga didukung oleh garis regresi antara lama belajar dan hasil akhir yang menunjukkan korelasi linear yang sangat lemah. Dengan demikian, hubungan antara kedua variabel tersebut dapat disimpulkan tidak signifikan. Selain itu, gender juga tidak dapat dijadikan stigma atau penentu terhadap prestasi akademis seseorang. Sebagai penutup, konsistensi tetap memegang peranan penting dalam memperoleh IPK yang tinggi. Namun, konsistensi saja tidak cukup. Diperlukan pula strategi belajar yang efektif dan efisien seperti penerapan gaya belajar yang paling sesuai dengan individu masing-masing. Sekian dari kami, terima kasih.